Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Herinka Iza Al-Maghfirah, NIM 2021806003111111, Prodi Pendidikan Matematika Universitas Muhammadiyah Malang. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan tutorial GeoGebra mengenai materi bangun ruang. Di sini terdapat 8 pokok bahasan. Yang pertama, membuat kubus 2 dimensi, kemudian membuat unsur tabung, membuat kubus 3 dimensi, membuat piramida, membuat jajar genjang menjadi prisma, membuat jaring-jaring kubus, membuat piramid dan jaring-jaringnya, dan yang terakhir membuat sudut hiperbola menggunakan 3 dimensi. Nah, lanjut saja pada materi. Selanjutnya, pokok pembahasan kedua, membuat unsur tabung. Langkah pertama, kita membuat slider untuk jari-jari tabung dan tinggi tabung. Nah, pada toolbar kita pilih slider, kemudian klik pada tampilan grafik, maka akan muncul kotak dialog slider. Kita ubah nama menjadi R. Kemudian interval dari 1 hingga 10 dengan incrementnya 0,5. Nah, tampilan slidernya horizontal. Kemudian klik OK. Selanjutnya, slider untuk tinggi tabung. Pada toolbar kita pilih slider, kemudian klik pada tampilan grafik, maka akan muncul kotak dialog slider. Kemudian kita ubah nama menjadi T, interval dari 1 hingga 10 dengan incrementnya 0,5. Tampilan slidernya itu vertikal, kemudian klik OK. Maka tampilannya seperti ini. Kemudian selanjutnya kita membuat alas tabung, tutup tabung, dan tinggi tabung. Alas tabung kita input persamaan X kuadrat per R kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 1. Maka tampilannya seperti ini. Kemudian untuk tutup tabung kita input persamaan X kuadrat per R kuadrat kemudian ditambah Y min T dikuadratkan sama dengan 1. Nah, tampilannya seperti ini. Kemudian tinggi tabung input persamaan X sama dengan R dan X sama dengan min R. Maka tampilannya seperti ini. Kemudian kita atur jari-jari tabung dengan menggeser slider R. Misal di sini jari-jari tabung 2, kemudian kita atur tinggi tabung dengan menggeser slider T. Misal di sini tinggi tabung 5. Kemudian selanjutnya kita menghilangkan garis-garis ini. Nah, langkah pertama yaitu pada toolbar kita pilih
intersect, kemudian buatlah titik pada perpotongan kedua lingkaran ini terhadap garis EQ4 dan EQ3. Kemudian kita buat titik A, B, C, D. Nah, maka tampilannya seperti ini. Kemudian selanjutnya kita membuat segmen yang menghubungkan titik A dan titik D, titik B dan titik C. Nah, pada toolbar kita pilih segmen, kemudian kita klik titik A dan titik D, titik B dan titik C. Nah, selanjutnya kita hilangkan garis EQ4 dan EQ3. Nah, maka tampilan tabung seperti ini. Jadi dengan menggunakan slider kita bisa atur jari-jari yang kita inginkan dan tingginya seperti ini. Pokok pembahasan pertama, membuat kubus 2 dimensi. Langkah pertama, kita membuat slider untuk panjang rusuk kubus. Pada toolbar kita pilih slider, kemudian klik pada tampilan grafik, maka akan muncul kotak dialog slider. Kita ubah nama menjadi S, interval dari 1 hingga 10 dengan incrementnya 0,1. Kemudian klik OK, maka tampilan slider seperti ini. Kemudian langkah selanjutnya kita membuat salah satu rusuk kubus dengan menggunakan segmen. Nah, pada toolbar kita pilih segmen width. Ini kemudian klik pada tampilan grafik, maka akan muncul kotak dialog segmen untuk menentukan panjang segmen. Kita ketik S, kemudian klik OK. Nah, selanjutnya kita atur panjang rusuk kubus dengan menggeser slider S. Seperti ini, misal panjang rusuk kubus 4. Kemudian langkah selanjutnya kita membuat salah satu sisi kubus dengan menggunakan poligon. Pada toolbar kita pilih poligon, regular polygon, kemudian kita klik di titik A, kemudian ditarik ke B, maka akan muncul kotak dialog regular polygon untuk menentukan banyak sudut. Nah, kita ketik 4, kemudian klik OK, maka tampilan salah satu sisi kubus seperti ini, berbentuk persegi. Selanjutnya kita membuat vektor. Nah, pada toolbar kita pilih vektor, kemudian klik pada tampilan grafik, kemudian kita tarik seperti ini. Nah, maka tampilan vektor seperti ini. Selanjutnya kita translate titik A, titik B, titik C, dan titik D terhadap vektor U. Dengan pada toolbar kita pilih translate by vector, kemudian klik titik A dan titik U, vektor U, klik titik B dan vektor U, klik titik C dan vektor U, klik titik D dan vektor U. Maka tampilannya seperti ini. Selanjutnya kita membuat sisi-sisi kubus satu persatu dengan menghubungkan titik-titik yang telah ada.
Nah, dengan menggunakan poligon. Seperti ini. Maka tampilan kubus 2 dimensi seperti ini. Nah, jadi dengan menggunakan slider ini kita bisa menentukan panjang rusuk yang diinginkan. Pokok pembahasan ketiga, membuat kubus 3 dimensi. Langkah pertama, kita aktifkan tampilan 3G Graphic dengan pilih view, kemudian centang 3G Graphic. Maka tampilannya seperti ini. Selanjutnya kita membuat alas kubus dengan menggunakan poligon. Pada toolbar kita pilih regular polygon, kemudian klik pada tampilan grafik 2 dimensi, kemudian kita tentukan panjang sisi kubus. Misal panjang sisi kubus 4, maka akan muncul kotak dialog regular polygon untuk menentukan banyak sudut. Karena kubus sisi-sisinya merupakan persegi, maka di sini kita ketik 4. Kemudian klik OK. Maka tampilan alas kubus seperti ini. Selanjutnya kita membuat kubus dengan ketinggian 4. Klik pada tampilan 3G, kemudian pada toolbar kita pilih Extrude to Prism, kemudian klik pada alas kubus di tampilan 3G Graphic, maka akan muncul kotak dialog prism untuk menentukan tinggi prismanya. Karena kubus memiliki panjang sisi-sisi yang sama, maka kita ketik di sini tinggi kubus 4, kemudian klik OK. Maka tampilan kubus seperti ini. Selanjutnya kita membuat jaring-jaring kubus. Pada toolbar kita pilih Net, kemudian kita klik pada kubus di tampilan 3G Graphic, maka akan terlihat seperti ini. Nah, kita lihat jika kita geser slider A seperti ini, maka jaring-jaring akan membuka dan menutup. Pokok pembahasan keempat, membuat piramida. Contoh soal, buatlah piramida dengan alas poligon segi 5, di mana panjang sisi 3 satuan dan tinggi piramida 7 satuan. Nah, langkah pertama kita aktifkan terlebih dahulu tampilan 3G Graphic dengan pilih view, kemudian centang 3G Graphic, maka tampilannya seperti ini. Selanjutnya kita akan membuat alas poligon segi 5. Itu pada toolbar kita pilih poligon, regular polygon, kemudian kita klik pada tampilan grafik,
Kemudian panjang sisi alas poligon segi 5 3 satuan. Nah, maka akan muncul kotak dialog reguler poligon untuk menentukan banyak sudut. Karena alasnya berupa poligon segi 5, maka kita ketik di sini 5, kemudian klik OK. Maka tampilannya seperti ini. Selanjutnya kita akan menentukan titik pusat dari poligon segi 5. Dengan cara pada toolbar kita pilih poligon segi 5. Seperti ini. Selanjutnya kita akan membuat titik puncak piramida. Itu yang pertama kita pilih perpendicular line. Untuk membuat garis tinggi, kita klik titik F dan alas poligon segi 5 pada tampilan 3G grafik, maka tampilannya seperti ini. Selanjutnya, kita membuat titik puncak piramida pada toolbar, kita pilih point, kemudian tinggi piramida 7 satuan. Maka letak titik puncak berada di sini. Seperti ini. Selanjutnya kita akan membuat selimut piramida dengan cara pada toolbar. Ini kita pilih piramid. Kemudian kita klik titik puncak piramida G dan alas poligon segi 5 pada tampilan 3G grafik seperti ini. Maka tampilan piramida akan terlihat seperti gambar ini. Pokok pembahasan ke-5, membuat jajar genjang menjadi prisma. Contoh soal, buatlah prisma dengan alas jajar genjang dan tingginya 5 satuan. Langkah pertama, kita aktifkan terlebih dahulu tampilan 3G grafik dengan pilih view, kemudian centang 3G grafik, maka tampilannya seperti ini. Selanjutnya kita akan membuat alas jajar genjang. Itu pada toolbar kita pilih poligon. Kemudian kita klik pada tampilan grafik. Nah, kita buat titik ABCD dengan berbentuk jajar genjang. Misal seperti ini. Kemudian kita akan membuat prisma dengan alas jajar genjang. Pada toolbar kita pilih extrude to prism. Kemudian kita klik pada alas jajar genjang tampilan 3G grafik. Nah, akan muncul kotak dialog prisma untuk menentukan tinggi prisma. Di sini kita ketik 5, kemudian klik OK. Maka tampilannya seperti ini. Selanjutnya, kita akan membuat jaring-jaring prisma dengan alas jajar genjang.
pada toolbar, kita pilih Net. Kemudian kita klik pada prisma di tampilan 3G Graphic. Nah, maka akan terlihat seperti ini. Kemudian kita lihat di sini terdapat slider E. Nah, jika kita geser slider E, maka jaring-jaring prisma dengan alas jajar genjang akan membuka dan menutup seperti ini. Pokok pembahasan ke-6, membuat jaring-jaring kubus. Contoh soal, buatlah jaring-jaring kubus dengan panjang sisi 3 satuan. Langkah pertama, kita aktifkan terlebih dahulu tampilan 3G Graphic dengan pilih View, kemudian centang 3G Graphic, maka tampilannya seperti ini. Selanjutnya, pada toggle style, kita pilih dan klik show or hide the grid untuk menampilkan grid. Selanjutnya, kita pilih choose type of projection untuk memilih jenis proyeksi, dan kita pilih proyeksi yang ini. Nah, maka tampilannya seperti ini. Selanjutnya, kita akan membuat kubus. Pada toolbar, kita pilih cube. Kemudian kita klik pada tampilan 3G graphic. Dan kita tarik hingga panjangnya 3 satuan. Seperti ini, maka tampilan akan terlihat seperti ini. Selanjutnya, kita akan menghilangkan X-axis, Y-axis, dan Z-axis. Kita pilih hilangkan centang pada show axis. Nah, maka tampilannya seperti ini. Selanjutnya kita akan membuat jaring-jaring kubus. Nah, sini kita pada toolbar kita pilih net, kemudian kita klik pada kubus. Maka tampilannya seperti ini. Selanjutnya kita akan menghilangkan kubusnya dengan cara di sini klik bulatan pada tampilan aljabar. Nah, maka tampilannya akan seperti ini. Kubusnya menghilang. Selanjutnya kita akan menghilangkan titik-titik yang terdapat pada tampilan ini. Ini dengan cara klik kanan, kemudian hilangkan tanda centang pada show object. Seperti ini. Nah, maka tampilannya akan terlihat seperti ini. Nah, kemudian di sini kita lihat jika kita geser slider B seperti ini, maka jaring-jaring kubus ini akan membuka dan menutup seperti terlihat pada gambar berikut ini.
Baik, pokok pembahasan ke-7, membuat piramida dan jaring-jaringnya. Contoh soal, buatlah piramida dengan alas segitiga, di mana segitiganya adalah segitiga sama sisi, dengan panjang sisi 3 satuan, kemudian tinggi piramida 4 satuan, dan buatlah jaring-jaringnya. Nah, langkah pertama, kita aktifkan terlebih dahulu tampilan 3D grafik dengan pilih view, kemudian kita centang 3D grafik, maka tampilannya akan seperti ini. Selanjutnya, kita akan membuat alas segitiga. Pada toolbar, kita pilih regular polygon, kemudian kita klik pada tampilan grafik. Selanjutnya, kita tarik hingga 3 satuan, seperti ini, maka akan muncul kotak dialog regular polygon untuk menentukan banyak sudut. Karena alas segitiga, maka di sini kita ketik 3, kemudian klik OK. Nah, maka tampilannya seperti ini. Selanjutnya, kita akan menentukan titik pusat dari segitiga. Dengan cara pada toolbar kita pilih midpoint or center, kemudian kita klik pada segitiganya, maka tampilannya seperti ini. Selanjutnya, kita akan membuat titik puncak piramida. Itu langkah pertamanya, kita buat terlebih dahulu garis tinggi. Dengan cara pada toolbar kita pilih perpendicular line. Selanjutnya kita klik pada titik pusat dari segitiga seperti ini, dan klik alas segitiga, maka tampilannya seperti ini. Selanjutnya kita akan membuat titik puncak piramida. Dengan cara pada toolbar kita pilih point, kemudian kita letakkan titik pada ketinggian 4 satuan seperti ini. Kemudian setelah itu kita akan membuat selimut piramida. Pada toolbar kita pilih piramid, kemudian kita klik pada titik puncak dan alas segitiga, maka tampilannya seperti ini. Kemudian kita hilangkan garis tingginya, maka akan terlihat seperti ini. Selanjutnya kita akan membuat jaring-jaring dari piramida dengan alas segitiga. Pada toolbar kita pilih net, kemudian kita klik pada piramida di tampilan 3D grafik, maka tampilannya seperti ini. Nah, kemudian ini kita lihat jika slider B kita geser seperti ini, maka jaring-jaring dari piramida dengan alas segitiga akan membuka dan menutup seperti gambar yang terlihat. Pokok pembahasan 7, membuat sudut hiperbola menggunakan 3 dimensi. Langkah pertama itu
aktifkan terlebih dahulu tampilan 3G grafik dengan pilih view, kemudian centang 3G grafik. Seperti ini. Selanjutnya kita input X sama dengan 5, Y sama dengan min 3, V sama dengan 0,0, dan F sama dengan 0,5. Kemudian di sini kita ubah variabel X menjadi P, dan kita ubah line style dengan cara pilih setting, kemudian di sini klik style. Pada line style kita klik, kemudian kita pilih ini. Nah, maka tampilannya seperti ini. Selanjutnya kita akan membuat titik pada koordinat 5,-3, kita pilih poin, kemudian kita klik pada koordinat 5,-3. Selanjutnya kita akan membuat garis untuk menghubungkan titik F dan titik A. Nah, pada toolbar kita pilih segmen, kemudian kita pilih klik titik F, kemudian kita tarik hingga ke titik A seperti ini. Selanjutnya kita akan membuat titik pada koordinat 5,2. Kita pilih poin dan kita letakkan pada koordinat 5,2 seperti ini. Selanjutnya kita akan membuat garis yang menghubungkan titik A dan titik B. Kita pilih segmen, kemudian kita klik titik A dan kita tarik hingga ke titik B. Nah, seperti ini. Selanjutnya kita akan membuat sudut A dengan cara kita pilih angle, kemudian klik titik B, A, dan akhir F. Maka tampilan sudutnya seperti ini. Selanjutnya kita akan membuat ray dengan cara ini, pilih ray, kemudian kita klik titik F dan sehingga sejajar dengan titik A seperti ini. Selanjutnya kita akan membuat sudut F yang seperti ini. Kita pilih angle, kemudian kita klik B, F, dan A seperti ini. Maka tampilan sudutnya seperti ini. Selanjutnya kita akan membuat sebelum itu kita akan mengubah titik A terlebih dahulu. Kita ubah menjadi C, Q, seperti ini. Selanjutnya kita akan membuat hiperbola dengan pada toolbar kita pilih hiperbola, kemudian kita klik titik B dan titik F seperti ini. Nah, maka tampilannya seperti ini. Dan kita klik di sembarang titik untuk menentukan titik puncaknya. Misal seperti ini. Nah, maka tampilannya seperti ini. Sekian penjelasan tutorial GeoGebra terkait materi bangun ruang. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.